Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan, insya-Allah kita sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang sujud tilawah, dan sekedar mengingatkan ulang bahawa sujud tilawah itu adalah sujud ketika membaca dan mendengarkan ayat-ayat sajadah, dan itu ada beberapa syarat. Di antaranya bahwa membaca atau mendengarkan dari orang yang memang mendapatkan kecakapan dalam ibadah. Jadi maksudnya tidak berlaku sujud tilawah bagi orang yang berjunub atau mendengarkan dari orang yang berjunub. Juga syarat berikutnya, baru terjadi sujud tilawah kalau kita mendengarkan dari orang langsung, dari pembacanya langsung, bukan dari rekaman, juga bukan dari suara burung yang mengulang ayat tilawah. Juga termasuk syarat terjadinya sujud tilawah yaitu harus dibaca satu ayat penuh, maka tidak berlaku sujud tilawah. Kalau dibaca setengah, artinya setengah ayat, tidak terjadi sujud tilawah. Harus dibaca satu ayat penuh sampai di ujung ayat, baru muncul sujud tilawah. Kemudian jangan terlalu lama terpisah antara bacaan dengan sujud. Kalau sudah terlalu lama terpisah, maka tidak perlu sujud lagi, karena dia termasuk salah satu sunnahnya adalah mengikuti sujud setelah bacaan. Kemudian sujud tilawah itu baru terjadi ketika membaca ayat sajadah atau mendengarkannya dari satu orang. Tapi kalau dua orang sambung menyambung ayat, seperti ayat sajadah, setengahnya dibaca oleh satu orang, setengahnya lagi dibaca oleh orang lain, itu tidak berlaku sujud tilawah. Jadi harus satu ayat itu dibaca oleh satu orang. Dan disyaratkan bersuci. Artinya dalam sujud tilawah dianggap seperti salat. Harus ada wuduk, harus dalam keadaan suci badan, tempat, dan pakaian. Baik. Nah, kemudian ada syarat tambahan yang sudah kita sebutkan, bahawa kalau di dalam salat, terutama berjamaah, itu tidak boleh menyengajakan membaca sujud tilawah, membaca ayat sajadah
yang menyebabkan terjadinya sujud. Jadi enggak boleh imam dengan sengaja memilih ayat sajadah dengan niat agar ada sujud. Tapi membaca ayat sajadah boleh, namun jangan dalam pikiran atau dalam hati jangan sengaja memilih ayat-ayat agar adanya sujud, agar munculnya sujud tilawah. Nah, itu bisa membatalkan salat. Kecuali bacaan yang disunnahkan Nabi di hari Jumaat. Baik. Begitu juga orang yang salat. Begitu juga orang yang salat. Kalau dia mendengarkan bacaan sajadah dari orang yang tidak salat. Maksud orang tidak salat, tidak sedang salat. Ini orang ini sedang salat. Lalu mendengarkan ayat sajadah dari orang yang sedang tidak salat. Baca Quran di sampingnya, maka tidak berlaku sujud tilawah bagi orang yang salat ini. Nah, itu yang perlu kita ulang kembali sebentar untuk mengingat kembali tentang sujud tilawah. Berikutnya, masih seputar sujud tilawah. Berikutnya perkara-perkara yang menyebabkan batalnya sujud tilawah. Artinya tidak berlaku lagi sujud itu, kalaupun terjadi sujud, batal sujudnya. Yaitu wa yubtilu sajadatut tilawah kullama yubtilu shalah. Semua yang membatalkan salat juga membatalkan sujud tilawah. Itu yang perlu kita pegang Bapak Ibu. Semua yang membatalkan salat juga membatalkan sujud tilawah. Di antara pembatal salat kita ingat kembali yaitu ketika berhadas, bernajis atau terkena najis, lalu melakukan gerakan yang banyak, lalu kemudian berbicara. Jadi ketika sujud tilawah keluar dua huruf yang berbentuk huruf walaupun tidak punya makna, atau keluar satu huruf tapi langsung punya makna, itu juga membatalkan sujud tilawah. Kemudian tertawa di tengah sujud tilawah, kita tertawa qahqah, itu batal sujud. Jadi bagaimana? Wa alaihi i'adatuha, maka diulang. Kalau dalam salat otomatis menjadi pembatal salat. Bukan hanya sujud tilawah yang batal, tapi otomatis menjadi pembatal salat. Misal dalam salat imam sujud tilawah, rupanya imamnya mengeluarkan kalimat yang bukan dibutuhkan dalam solat, maka jazakumullah, maka otomatis bukan batal sujud tilawahnya, batal solatnya. Makmum disuruh farak, berpisah dari imam. Kalau imam menyadari kesalahannya, maka imam meminta untuk digantikan, istikhlaf, meminta orang lain menggantikannya. Tapi yang dimaksud dari tadi adalah pembatal sujud tilawah itu kalau di luar salat. Kita sedang baca Quran, lewat ayat sajadah, lalu ketika kita mau sujud tiba-tiba kentut, maka harus wudu ulang, baru ulang sujud tilawah. Tapi kalau dalam solat, bukan sujud tilawahnya yang batal, semuanya batal, solat-solatnya batal. Masa pas imam hari Jumaat, tiba-tiba pas sujud tilawah kentut, yang batal cuma sujud tilawah, sembahyang tidak batal.
Mana mungkin. Nah, ini kalau di luar salat, tiba-tiba terkentut, batal sujud tilawahnya. Kalau sedang sujud. Jadi, wuduk kembali, ulang lagi sujudnya. Perlukah ulang kembali bacaan itu? Enggak. Karena bacaannya sudah terbaca. Yang perlu diulang adalah sujudnya. Nah, jadi intinya apa ini? Bahwa semua yang menyebabkan batalnya salat, menyebabkan batalnya sujud tilawah. Semua. Bergerak banyak juga begitu. Baik, berikutnya. Asbab sajadatut tilawah wa sifatuha. Penyebab-penyebab terjadinya sujud tilawah dan cara melakukannya. Jadi dalam setiap mazhab itu punya pandangan sedikit yang berbeda tentang penyebab-penyebab adanya sujud tilawah. Contoh, ini sekedar informasi, sekedar pengetahuan bahawa di luar mazhab kita Syafi'i ada pandangan-pandangan yang sedikit berbeda. Contoh, bahawa dalam mazhab Hanafi yang menyebabkan munculnya sujud tilawah adalah yang pertama karena membaca, artinya membaca ayat sajadah. Walau lam yasma' nafsah, walaupun dia tidak mendengarkan oleh dirinya sendiri. Seperti orang yang tuli, dia baca tapi dia enggak dengar, tetap disuruh sujud tilawah dalam mazhab Hanafi. Kemudian yang kedua, mendengarkan ayat sajadah atau tidak sengaja mendengarkannya. Yang ketiga, mengikuti imam. Jadi sebagaimana imam berlaku, begitulah makmum berlaku. Dalam mazhab Malik cuma dua penyebab sujud tilawah, yaitu membaca dan mendengarkannya dengan sengaja. Jadi kalau enggak sengaja, enggak perlu sujud. Enggak sengaja terdengar, tidak perlu sujud. Dalam mazhab Malik. Nah, bagaimana dalam pandangan bagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i? Wa qala Syafi'iyah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, yang menyebabkan adanya atau munculnya sujud tilawah yaitu at-tilawah. Pertama dengan membacanya sendiri. Jadi kita baca Quran, lewat bacaan ayat sajadah, maka disuruh taruh dulu Quran. Letakkan Quran dulu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang baca Quran, itu tidak sampai satu halaman, harus habiskan dulu. Begitu kita lihat tanda ayat sajadah, itu jangan sampai dalam pikiran begini, kita habiskan dulu satu halaman, baru kita sujud. Tidak begitu. Begitu langsung di ayat sajadah selesai satu ayat, Quran letakkan ke samping, lalu kita menghadap ke kiblat dan bersujud. Setelah itu, setelah sujud dua kali, setelah sujud sekali, kemudian baru sambung lagi bacaan Qurannya. Jadi bukan menghabiskan dulu satu halaman atau menghabiskan satu ain atau satu makra, tidak begitu. Jadi dengan membaca itu menyebabkan adanya sunnah sujud tilawah. Kemudian wasima' atau mendengarkan. Kita enggak baca, tapi kita mendengarkannya. Kita duduk dengar orang baca Quran, tapi harus keluar dari mulut seseorang. Kita sudah bahas kemarin, kalau keluarnya dari rekaman tidak berlaku. Harus keluar dari mulut orang yang sengaja membaca Quran, dan orang itu bukan orang yang sedang batal amalnya, seperti orang junub, orang haid dan segala macam. Kemudian wal istima', yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, muncul sujud tilawah ketika tidak sengaja mendengarkan. Jadi mazhab Malik tadi mengatakan kalau enggak sengaja enggak ada sujud tilawah. Mazhab Syafi'i
baik dengar sengaja atau tidak sengaja, ya, selama cukup syarat-syarat tadi, artinya bacanya satu ayat, bukan dari rekaman, ya, dibaca oleh satu orang, bukan menyambung-nyambung setengah ayat, tidak begitu. Selama cukup syarat-syarat yang sudah kita bahas, enggak sengaja, ya, kita lewat di depan masjid, ya, ada orang baca, mungkin sedang tadarus di dalam, terdengar, dan kita tahu itu ayat sajadah, maka disunnahkan berhenti, lalu kemudian melakukan sujud. Berhenti di sini maksudnya ya turun dari mobil kang, kalau memang mungkin melakukannya, kalau tidak mungkin jangan maksa, ya. Karena ini hukumnya pun sunnah, namun besar sekali pahalanya. Ini menunjukkan perbedaan kita dengan iblis, perbedaan kita dengan syaitan, karena syaitan tidak mau sujud ketika Allah suruh sujud, kita malah sujud ketika kapanpun Allah suruh sujud. Baik. Jadi ada 3 syarat dalam mazhab Syafi'i. Membaca, mendengar dengan sengaja, atau istima', atau tidak sengaja. Ya. Kemudian ada rukun. Dalam sujud tilawah itu ada rukunnya. Apa dia rukunnya? Dalam mazhab Syafi'i diajarkan. Yang pertama, an-niyatu li ghairil ma'mum. Tetap disuruh bersihkan niat kalau dia bukan makmum. Kenapa? Ammal ma'mum fatakfihi niyatul imam. Kalau makmum tidak perlu berniat sendiri, karena dia mengikuti paket imam. Imamnya sujud tilawah, dia cuma ikut imam. Jadi niat tetap berlaku dalam semua ibadah, termasuk sujud tilawah. Niat ini, ibu-ibu yang Allah muliakan, itu bukan niat di mulut. Wal musalli yanwi bil qalb. Niat itu tetap di hati, baik yang salat maupun yang di luar salat. Jadi ketika lewat ayat sajadah, maksud disuruh berniat, itu bukan ada kalimat khusus. Jadi bukan niatnya sengaja aku sujud tilawah sekali sujud karena Allah Ta'ala. Tidak begitu. Artinya cukup bersihkan di hati, ini sujud tilawah. Berbeda dengan niat yang di dalam solat. Itu memang para ulama mengatur kalimat-kalimat khusus, karena itu berhubungan dengan fardu. Tapi dalam sujud tilawah tidak diatur kalimat khusus. Artinya dia cukup membersihkan di hatinya, nyolong kena sujud tilawah. Itu bersihkan hati itu sudah termasuk kepada niat. Tapi harus, dalam mazhab Syafi'i sebutkan tanpa niat enggak ada amal yang bisa diterima. Innamal a'malu binniyat. Kecuali makmum tidak perlu berniat. Ketika imamnya Allahu Akbar untuk sujud tilawah, maka dia ikut langsung, enggak perlu dalam hati masing-masing membersihkan niat. Kenapa? Dia adalah paketnya imam. Bagaimana yang imam lakukan, maka dia telah dianggap satu paket dengan imam. Baik. Kemudian rukun yang kedua yaitu wasajadatun wahidah, melakukan sujud sekali. Jadi pertama niat, yang kedua rukunnya yaitu lakukan sujud sekali. Sujud sahwi yang dua kali. Kalau sujud tilawah sekali. Itu sekali sujud itu langsung membuat syaitan bergetar, mengingat ketaatan kita di hadapan Allah. Jadi urusan sujud ini dibincangkan agak panjang lebar oleh para ulama, karena dia adalah tempat menunjukkan siapa kita di hadapan Allah. Sujud ini Pak adalah lambang kita benar-benar hamba dan kita tahu siapa Tuhan kita. Dan Allah paling sayang kepada orang yang meletakkan kepalanya sejajar dengan kaki untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Allah paling sayang dengan orang ini. Makanya paling banyak doa diterima ketika doa di dalam
sujud. Kata Rasulullah, posisi hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud. Fa'aksiru ad-du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Ini kalau solat sendiri, silakan sujud yang lama. Di semua sujud. Bukan hanya sujud terakhir. Karena Nabi tidak pernah mengatakan sujud terakhir dalam hadisnya. Semua sujud. Tapi salat sendiri, kalau imam jangan. Kalau imam sedang jadi imam, itu jangan memperpanjang bacaan doa di dalam sujud. Karena ketika dia bangkit, makmumnya sudah enggak ada lagi. Kaiwo, sudah pulang, masing-masing sudah pulang. Ayat ku asu mayang lengan ji, kodre sujud. Jadi kalau ada masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah anak kita bandel, uang SPP dibuat jadi uang jajan, maka di saat itu perbanyaklah memohon kepada Allah untuk membulak-balikkan hati anak kita di dalam sujud, Pak. Perbanyak minta dalam sujud. Makanya sujud ini, sujud tilawah ini sujud yang dikuatkan sekali untuk melakukannya. Jadi rukunnya dalam mazhab Syafi'i, yang pertama niat, yang kedua harus ada sujudnya. Jadi enggak dianggap sujud tilawah kalau enggak ada sujudnya. Baik. Sujudnya bagaimana? Kasajadatis shalah. Sempurna seperti sujudnya salat. Jadi baru dianggap kalau rukun sujud dalam salat muncul dalam rukun sujud dalam tilawah. Harus 7 anggota sujud, harus semuanya bersujud. Jidat, dan jidat sejajar dengan hidung. Kemudian 2 tapak tangan. Kemudian 2 lutut dan 2 ujung kaki. Ini kalau kita belajar tentang sujud kembali, sujud itu ketika letakkan jari, itu ada 2 pendapat. Jadi ketika letakkan jari itu, apakah di samping wajah atau di sejajar dengan bahu? Ini ada 2 pandangan, Pak. Dan dua-duanya berdasarkan dalil. Dalam mazhab Hanafi, tangan ini disuruh letakkan di samping wajah. Jadi ketika kita sujud tu, di samping wajah kita. Ini, tangan ini, waktu sujud. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, saya lupa bunyi hadisnya, tidak berani saya karang juga, tapi hadis itu bunyinya tentang Abu Hurairah melihat Rasulullah sujud dan tangannya diletakkan di samping wajahnya. Tapi jumhur ulama selain Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tangan ini ketika sujud sunnahnya diletakkan sejajar dengan mangkib, sejajar dengan pundak. Jadi waktu sujud pundak sejajar dengan pundak. Juga berdasarkan hadis. Dan kedua hadis itu sahih. Boleh di antara kedua itu caranya. Yang jangan tangan lewati kepala. Kepala di bawah, tangan di atas. Itu yang tidak ada. Nah, kaki di belakang harus nempel di lantai dan ditekuk. Ujung-ujung jari kaki itu ditekuk, bukan berdirikan begini, tapi ditekuk menghadap ke kiblat. Begitu sunnahnya. Jadi yang mau dikasih tahu apa? Sujud tilawah itu sebagaimana sujud dalam solat, begitulah sujudnya. Karena perlu ditegaskan masalah ini, ada orang yang ketika sujud tilawah, gesujud aja 3 menan, sujud terus asalan dia. Disujud terus sekali, terutama kalau di luar solat. Sujud sekali langsung bangkit. Dia tidak peduli sujudnya benar atau tidak. Jadi itu 2 rukun di dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam sedangkan kalau dilakukan bagi orang di luar solat, itu ada tambahan rukun lagi. Ini tadi kalau di dalam solat. Kalau sedang solat sendiri, bersihkan niat. Sedang solat berjamaah tidak perlu, karena mengikuti imam.
lalu sujud sekali bersama sujud sekali kalau salat sendiri bersama imam, berarti ikuti sujud imam. Bagi mereka yang sujud tilawah di luar salat, ada tambahan rukun, iaitu diharuskan wajib melakukan takbiratul ihram. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi taruh dulu Quran, ni sedang baca Quran di luar salat. Lalu duduk iftirash, duduk seperti tahiyat awal. Lalu Allahu Akbar. Ada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini yang intinya Allahu Akbarnya, sedangkan angkat tangannya sunnah. Nah, nanti ada yang mengatakan tidak perlu angkat tangan pun boleh, tetapi ada takbiratul ihram untuk sujud tilawah. Lalu wal julus ba'da sajadah. Lalu setelah sujud duduk kembali. Duduk kembali. Jadi bukan habis sujud langsung bubar, langsung berdiri atau mereng langsung, tidak. Duduk kembali. Wassalam dan rukun ketiganya adalah salam. Sedangkan dalam salat itu enggak ada salam. Nanti salamnya terakhir. Terakhir salam, iaitu salamnya salat. Jadi bagi yang melakukan di luar salat itu ada tambahan rukun, iaitu takbiratul ihram. Jadi ucapkan Allahu Akbar. Lalu kemudian duduk setelah sujud. Setelah sujud duduk lagi. Baru salam ke kanan, salam ke kiri. Berarti 3 rukun tambahan bagi mereka yang melakukan sujud di luar salat. Nah, cara melakukannya secara keseluruhan. Yang pertama, ayukabbir lil hui. Yaitu pertama duduk lalu bertakbir untuk melakukan sujud. Ya. Wala yusannu lahu raf'u yadayhi fi shalah. Ya. Mengangkat tangan boleh tidak dilakukan. Tapi yang penting ada takbiratul ihramnya. Kalau di luar salat. Jadi kalau di luar salat itu hanya sunnah, boleh angkat tangan, boleh tidak. Tapi kalau dalam salat itu tidak sama sekali angkat tangan. Ya. Tapi kalau kita bermakmum, ya otomatis mengikuti imam. Seperti hari Jumat subuh, imamnya Allahu Akbar untuk turun. Ya, kita juga angkat tangan karena takbir pergerakan untuk sujud. Ya. Tapi di luar salat boleh angkat, boleh tidak. Ya. Sunnahnya angkat dalam mazhab Syafi'i. Sunnahnya angkat. Taruh Quran lalu Allahu Akbar. Nah, jadi angkat tangan ini Pak, kalau kita ulang kembali pelajaran, itu kan ada 2 model dalam hadis Nabi. Ada yang angkat tangan sejajar dengan daun telinga. Dalam hadis Nabi ini terkena daun telinga. Ada yang sejajar dengan bahu, mangkip. Ada 2 model untuk angkat tangan. Jadi jangan terlalu cepat kita memvonis orang seakan-akan orang itu melakukan kesalahan ketika Allahu Akbar. Lalu kita langsung mengatakan, hai, ajaran baru. Memang hadis Nabi ada 2 model. Model ke telinga dan model ke bahu. Ini disunnahkan di luar salat. Kemudian wala yajlisu lil istiraha fi shalah. Kalau sujud tilawah itu dilakukan di dalam salat, kan ketika sudah sujud naik lagi tuh. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan tidak ada duduk istirahat. Itu yang penting kita ingat. Tidak ada jalsatul istirahah. Jadi enggak ada duduk dulu baru naik. Karena dalam mazhab Syafi'i salah satu sunnah dalam solat adalah ketika bangkit dari sujud itu duduk istirahat dulu sebentar. Allahu Akbar duduk baru naik ke atas. Tapi khusus sujud tilawah itu tidak berlaku. Jadi langsung naik. Enggak ada sujud duduk dulu istirahat. Itu hadis tentang duduk istirahat itu ketika sujud yang fardu, sujud fardu, sudah 2 kali sujud, mau naik ke rakaat berikutnya,
Duduk dulu sebentar baru naik. Tapi dalam sujud tilawah la yajlis. Tidak perlu duduk istirahat. Kalau duduk apa hukumnya? Makruh. Malah duduk makruh hukumnya. Lalu wa yaqulu fi sujudihi, dan dia di dalam sujudnya menyebutkan bacaan. Apa bacaannya? Yang pertama boleh menyebutkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan, 3 kali. Atau subhana rabbiyal a'la saja boleh 3 kali. Ini bacaan ayat, bacaan sujud tilawah. Seperti bacaan sujud biasa. Wa yudhifu qailan, namun dibolehkan menambahkan. Apa tambahannya? Sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wassawwarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanal khaliqin. Boleh. Jadi yang sering baca itu boleh tambah. Tapi ini yang saya baca ni dalam mazhab Syafi'i. Dan itu berdasarkan hadis. Jadi bacaan sujud tilawah itu baca dulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Mau nambah sajjada wajhiya lillazi khalaqahu wassawwarahu wasyaqqa sam'ah itu tadi dibolehkan setelah membaca subhana rabbiyal a'la. Lalu mau tambah lagi boleh juga berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim dengan derajat yang sahih juga dari Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca dalam sujud tilawahnya, Allahumma aktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka zakhran wa dha' minni biha wazran waqbilha minni kama qabbaltaha min 'abdika Daud. Boleh. Tapi pasti di antara kita akan mengatakan yang kana mentang hai kuafai belumnya yang barunya. Jadi yang ada sajalah. Karena mau menambahkan pun itu disunnahkan kalau salat sendiri atau baca diri sendiri. Bagi imam tetap tidak disunnahkan memperpanjang. Sudah. Jadi ini bacaan-bacaan di dalam sujud. Kalaupun kita tidak bisa bersujud dalam keadaan posisi tertentu, misal dalam mobil atau sedang lewat di satu tempat, kita sedang berjalan, tidak mungkin masuk ke masjid sengaja untuk sujud sedangkan kita dengar bacaan orang, bacaan ayat sajadah. Maka dalam mazhab Syafi'i wa yaqumu maqama sujudut tilawah, dibolehkan seandainya bagi orang yang tidak sempat bersujud untuk mengganti dengan kalimat yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 marrat, dibaca 4 kali. Tapi itu tidak sama pahala dengan yang bersujud. Itu hanya bagi kita yang emergency, enggak bisa sujud dalam keadaan tertentu, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali yang disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i. Dan itu benar-benar kita enggak bisa melakukan sujud. Sedang jogging terdengar orang baca Quran, enggak mungkin kita sujud di aspal, maka dibolehkan menggantikan dengan itu. Tapi tetap pahalanya tentu tidak sama dengan orang yang melakukan sujud. Baik, sedikit lagi setelah kita mengetahui pembahasan itu tentang tata cara sujud. Sujud tilawah itu di dalam Al-Quran itu ada khilaf di antara para ulama. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi itu ada 14 tempat. Dalam mazhab Maliki 11 tempat. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali 14 tempat. Dan ada tambahan 1 tapi menjadi khilaf di antara para ulama. Sehingga jumlah ayat yang termasuk sujud tilawah itu terjadi perbedaan-perbedaan. Tidak sepakat mengatakan jumlahnya. Dalam Al-Quran ada yang menghitung 16, ada yang menghitung 15.
Dalam mazhab-mazhab, ternyata mazhab Syafi'i menghitungnya cuma 14. Nah, kenapa terjadi perbezaan? Karena ternyata ada beberapa hadis yang berbeza-beza redaksi tentang tempat-tempat sujud tilawah tadi, tempat-tempat ayat-ayat tadi. Contohnya dalam hadis Amr bin As, Rasulullah membaca aqra'ahu 15 sajadah fil Quran. Amr bin As mengatakan Rasulullah pernah membacakan 15 tempat sujud tilawah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ada 2 kali, kata Amr bin As. Namun menurut hadis Ibnu Abbas dari Abu Daud mengatakan bahawa Nabi tidak pernah sujud di tempat-tempat surat yang pendek kecuali yang panjang-panjang semenjak tahawwala ilal Madinah, semenjak beliau pindah ke Madinah. Jadi ada beberapa hadis redaksinya yang berbeda yang menyebabkan berbeda-beda jumlah ayat-ayat sajadah. Yang terakhir, pembahasan terakhir tentang sujud tilawah, yaitu apakah hal tatakarrar as-sajadah bitakriri tilawah, apakah ketika ayat itu diulang-ulang kita juga harus mengulang-ulang sujud? Disebutkan dalam mazhab Syafi'i, "Lau karrara ayatan fi majlisain atau fi majlisin fil asah, sajada likulli minal marratain aqbuha." Kalau dibaca ayat sajadah diulang 2 kali dalam satu majlis, misalnya ada orang baca Quran atau kita baca Quran, kita baca sekali, lalu kemudian kita sujud, lalu rupanya terulang lagi ayat itu lagi, maka dia tetap disunnahkan untuk sujud sekali lagi. Wa illam yasjud wa tala al-fasl 'urfan walau bi'azrin lam yasjud adaan li'annahu min tawabi' al-qira'ah. Tapi kalau sudah terpisah terlalu lama antara ayat kita belum sujud, maka tidak mengapa untuk tidak melakukan sujud. Jadi intinya adalah ketika ayat yang sama terulang-ulang, maka tetap sujud tilawah itu berlaku walaupun berulang-ulang ayat yang sama. Ini kan yang dimaksud ayat yang sama. Karena kalau ayat yang berbeda pasti disuruh sujud. Misalnya ayat ini di surat ini, lalu nanti baca terus sampai berapa juz dapat lagi, itu pasti disunnahkan sujud. Sekarang ayat yang sama terulang-ulang, hampir semua mazhab mengatakan tetap sunnahnya mengulang-ulang sujud. Baca sekali, rupanya kita tarik dari belakang, baca lagi, sampai mazhab Malik mengatakan iza karraral muallim awil muta'allim, kalau ada orang yang sedang mengajar Quran atau sedang belajar Quran, disuruh ulang-ulang ayat sajadah, fayusannu sujud likulli minhuma inda qiraatiha awwala marrah faqad daf'an lil masyaqqah. Maka disunnahkan melakukan sujud setiap bacaan-bacaan tadi. Misal gurunya mengatakan bacaan yang benarnya begini, diulang lagi ayat itu, sujud lagi. Jadi ini sunnah. Tapi kalau seandainya enggak dilakukan pun tidak mengapa. Yang penting ada sekali sujud di antara ulangan-ulangan itu. Baik, begitu Bapak Ibu, dengan begitu selesai sudah pembahasan kita seputar sujud tilawah. InsyaAllah minggu yang akan datang kita membahas tentang sujud syukur. Jadi kita lihat nanti tentang pembahasan sujud syukur, apakah boleh sujud syukur ketika gol main bola atau tidak. InsyaAllah minggu depan kita mulai belajar tentang sujud syukur, apa sebabnya dan bagaimana caranya. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya dan Allah kirimkan keberkahan untuk keluarganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.